MotoGP Reborn, kami kembali hadir nih untuk terus memberikan informasi update seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Sebelum masuk ke pembahasan, terus support channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Legenda hidup MotoGP Kevin Schwantz mencoba menyoroti performa Fabio Quartararo di MotoGP 2021. Ia merasa terkejut dengan penurunan performa Quartararo yang sempat gemilang pada awal musim. Memang tidak ada yang menyangka jika Quartararo akhirnya gagal meraih gelar juara dunia pada musim ini. Sebab pada awal musim, pembalap berpaspor Prancis itu benar-benar tampil meyakinkan. Dirinya berhasil menang beruntun di awal seri perdana. Namun jelang akhir musim, performa Quartararo justru menurun. Ia memulai musim dengan sangat baik. Saya pikir ini akan menjadi tahunnya. Namun pada akhir musim, ia kesulitan mendapatkan poin. Tetapi itu bukan hanya dirinya saja, ungkap Schwantz dikutip dari Speedweek. Selain itu, Schwantz sangat berharap Quartararo bisa bangkit pada musim depan. Sebab ia merasa ada sesuatu yang salah dengan Quartararo. Apalagi hal itu jelas terlihat saat ia mengalami kecelakaan pada musim ini. Semoga ia akan mengambil musim di mana ia kuat di awal musim. 2 kecelakaan di Misano dan beberapa hal lain menjadi tidak biasa baginya. Ia harus kembali ke bentuknya, tambah Schwantz dari Speedweek. Direktur Pelaksana Yamaha Racing, Lin Jarvis, yakin tak akan mengulang kesalahan saat merekrut Cal Crutchlow sebagai test rider. Ia tidak ingin situasi yang dialami Jorge Lorenzo pada musim ini terulang di musim depan. Cal yang memutuskan pensiun dari MotoGP dibayangi dengan kondisi Lorenzo yang minim pekerjaan saat menjabat sebagai test rider. Namun, Jarvis menekankan bahwa Yamaha tidak akan mengulangi kesalahan. Ia memastikan Crutchlow mendapatkan peran sentral sebagai penguji motor Yamaha M1. Kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Kami akan menjalankan tes yang lebih intensif tahun depan. Kami memiliki banyak informasi dari tahun ini, jadi teknisi kami akan mengganti sasis dan bekerja untuk meningkatkan konsistensi motor, ungkap Jarvis dikutip dari Crash. Valentino Rossi akan tampil bersama tim satelit Petronas Yamaha SRT untuk MotoGP 2021. Membela tim satelit sendiri sering dianggap hanya sebagai pendukung dan membuat Rossi kini dicap sebagai pembalap terbuang oleh sejumlah pihak. Namun menurut sang ayah, Graziano Rossi, itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Graziano menilai Petronas Yamaha SRT bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Sebab Petronas sendiri sudah menunjukkan komitmen mereka bertahun-tahun saat berkompetisi di ajang Formula One. Menurutnya, itu adalah bukti bahwa Petronas selalu bersungguh-sungguh dalam membangun sebuah proyek. Ia percaya bergabungnya Valentino Rossi dengan Petronas Yamaha SRT memiliki sisi bagus. Petronas adalah tim yang bekerja sangat baik dengan Yamaha tahun lalu. Petronas juga memenangkan 7 gelar Formula One terakhir. Saya pikir itu tawaran yang sangat bagus untuk Valentino, ujar Graziano dikutip dari Tutto Motori Web. Petronas Yamaha SRT pun di musim perdana dan musim ini berhasil unjuk gigi bersama Morbidelli dan Quartararo. Hal ini membuat Graziano semakin yakin Valentino Rossi memiliki masa depan yang cerah bersama Petronas Yamaha SRT. Sampai saat ini belum ada kabar kelanjutan mengenai apa yang akan dilakukan Jorge Lorenzo di MotoGP 2021 mendatang. Pekerjaannya musim lalu sebagai pembalap pengembang di Yamaha sudah digantikan oleh Cal Crutchlow. Banyak pendukung Lorenzo yang menyayangkan keputusannya untuk pensiun lebih cepat usai MotoGP 2019 berakhir. Buruknya penampilan Lorenzo bersama Repsol Honda disebut menjadi alasan utama dirinya memutuskan untuk pensiun. Pada MotoGP 2019 sendiri, Lorenzo sempat mendapat tawaran dari Petronas Yamaha SRT. Namun, ia dengan cepat langsung memilih Repsol Honda yang tentunya dinilai lebih menjanjikan. Kami memiliki opsi untuk bergabung dengan Petronas Yamaha SRT dan pada saat itu saya hampir menandatangani kontrak dengan mereka. Lalu tiba-tiba ada kesempatan untuk membela Honda dan jelas saja saya tak bisa menolaknya. Cerita Lorenzo dilansir dari GP1. Pada saat itu Lorenzo didekati Petronas karena ia memang akan pergi dari Mission Wino Ducati di akhir musim MotoGP 2018. Namun Petronas pada akhirnya gagal mendapatkan Lorenzo hingga pilihan jatuh pada Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo. Pembalap debutan Enea Bastianini siap bekerja keras demi penampilan yang baik pada musim depan. Ia pun menyadari musim pertamanya di kelas MotoGP nanti tidak akan mudah bagi pembalap debutan.
Setelah bergabung dengan tim Esponsorama Racing, Bastian ini akan tampil dengan motor Desmose di GP dan mengaku siap bersaing dan belajar dari pembalap lainnya. Tahun ini sangat penting bagi saya karena saya cepat di setiap balapan Moto2. Saya harus banyak belajar tahun depan. Kami akan melihat apa yang bisa saya lakukan di MotoGP 2021. Ungkap Bastian ini dikutip dari Motorsport Total. Bastian ini menyadari bahwa belajar adalah hal yang sangat penting, sebab ia juga melakukannya ketika memulai musim di kelas Moto2. Ia tak menyangkal bahwa kesuksesannya menjadi juara Moto2 tidak lepas dari belajar dan bekerja keras. Beberapa pekan setelah akhir musim 2020, Kepala Tim LCR Honda, Lucio Cecinello, mengomentari performa Takaaki Nakagami. Nakagami mengakhiri musim ketiganya dengan 116 poin di klasemen akhir MotoGP 2020. Ia juga mencapai hasil terbaik dalam karirnya, serta memperoleh posisi start terdepan MotoGP pertamanya pada tahun 2020. Saya mengharapkan peningkatan dari Taka tahun ini karena dia sudah menunjukkan potensi bagus di musim sebelumnya. Apalagi mengingat di 2019, dia mengendarai motor 2018 dan motor saat itu tidak sekompetitif motor 2019. Kami jelas melihat itu pada data di atas lintasan, ungkap Lucio dilansir tmcblog.com. Lucio pun menilai jika Nakagami adalah pembalap yang paling berkomitmen dalam bekerja sama mengembangkan setiap aspek dari motor Honda. Ia dirasa selalu membuat perbedaan kecil untuk setiap pengaturan mesin dan hasilnya sangat memuaskan. Mantan manajer tim Repsol Honda, Livio Suppo, memberikan prediksi mengenai kiprah Marc Marquez usai pulih dari cedera panjangnya. Suppo yakin bahwa Marquez bakal kembali mendominasi kejuaraan dunia MotoGP ketika sudah 100% sembuh dari cederanya. Cedera tersebut membuat banyak pihak menaruh keraguan bahwa Marquez bakal kembali menjadi pembalap terkuat di MotoGP. Terlebih, Marquez sendiri sudah absen cukup panjang dan lama tidak mengendarai motor. Akan tetapi, pandangan berbeda diutarakan oleh Suppo terkait kans Marquez kembali mendominasi MotoGP setelah pulih nanti. Suppo begitu yakin jika Marquez akan tetap menjadi sosok yang menakutkan bagi para pembalap lain di MotoGP. Jika dia secara fisik pulih 100%, saya merasa cedera itu tidak benar-benar mempengaruhi kemampuan Marc untuk tetap melaju kencang di atas lintasan. Kami rindu melihat Marquez di trek. Saya pikir jelas semua orang senang melihat Marc balapan dengan motor miliknya. Saya tidak berpikir dia akan menjadi lebih lambat karena cederanya, ucap Suppo dilansir dari AS. Nah, itulah tadi rangkuman informasi update seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang nggak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. See you!